Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui video-video di media sosial. Dugaan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos duluan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Sudah dicoblos, Pak, balikkan Bang biar jelas. Nah, yang dicoblos nomor 2 surat suara palsu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwurna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung semuanya itu dapat 5 suara, kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka. Gunung Gesan sudah tercoblos. Nongkesan. Ada pemilu, ada coblosan di Gunung Gesan. Kami nggak mengganggu. Kami nggak mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, nggak boleh melihat hasil. Beginilah sedikit dari sekian banyak aduan masyarakat yang direkam menggunakan kamera handphonenya. Salah satu pengaduannya adalah surat suara yang sudah dicoblos duluan. Aduan ini terjadi di sejumlah TPS, salah satunya seperti di TPS 40 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Terjadi juga di TPS 01 Lemah Dhuwur Tegal. Terjadi juga di Desa Karangpenang Sampang Madura. Sementara itu warga Bandar Selamat Kota Medan juga mengadu tidak boleh menyaksikan penghitungan suara karena dianggap mengganggu dan sudah ada Bawaslu yang mengawasi. Laporan-laporan warga mengenai dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pencoblosan ini telah disebar di media sosial dengan harapan bisa dipantau KPU dan Bawaslu agar segera ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program, di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Jadi totalnya nggak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap. Menurut Hasyim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hasyim Asy'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap, sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari.
Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kami juga sempat mewawancarai pakar hukum tata negara Ferry Amsari soal berbagai permasalahan pemilu serta dugaan pelanggarannya. Pak Ferry, ini kan banyak sekali dugaan kecurangan pemilu yang dilaporkan dan ditemukan, mulai dari pendaftaran, kemudian pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi yang tadi Anda sebutkan juga ada potensi penggelembungan suara untuk salah satu parpol di sistem Sirekap. Pak Ferry, apakah Anda menilai ini memang merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Ya, alat ukurnya tidak saja harus di hari H dan setelah hari H ya, terutama input data. Tetapi jauh mundur ke belakang dari mulai persiapan tahapan ini. Bahkan kalau kita pernah sampaikan dalam film Dirty Food, sudah dimulai ketika proses seleksi penyelenggara pemilu. Semuanya curang, begitu ya. Dan kita sudah jelaskan bentuk-bentuk kecurangan itu. Apa yang terjadi di saat input hasil itu sesungguhnya adalah ujung dari proses yang curang itu. Kekacauan timbul, tidak siapnya program yang diadakan oleh KPU dan hasil yang berantakan. Tapi saya mau mengatakan jangan kita terlena bahwa kecurangan ini hanya soal input data saja. Karena kecurangan yang terbesar itu jauh terjadi sebelumnya untuk memastikan proses yang curang dapat terjadi, termasuk proses input ini. Dan itu sebabnya dengan berbagai tahapan keterlibatan penyelenggara pemilu, ikut campurnya pemerintah tertinggi dalam hal ini presiden, hingga satuan terendah yaitu kepala desa, ikut terlibatnya aparat tertentu, penjabat kepala daerah, dan berbagai pihak yang nyata-nyata melibatkan dirinya padahal dia seharusnya tidak boleh terlibat, itulah yang kemudian menyebabkan penilaian jatuh bahwa pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang terburuk yang pernah diselenggarakan Indonesia dan paling buruk dilangsungkan pasca reformasi. Jadi menurut saya tidak bisa KPU sekedar meminta maaf, tetapi mereka juga harus mundur sebab apa yang kita saksikan hari ini, keburukan dalam proses penyelenggaraan karena gagalnya KPU menyelenggarakan amanah konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dengan prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu yang ada. Pemirsa, menyikapi Pilpres 2024 yang dinilai mengandung banyak potensi kecurangan, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menggelar deklarasi kawal demokrasi. Dalam acara tersebut turut dibacakan petisi Brawijaya relawan Ganjar Mahfud. Hari ini kita mengikuti acara pemilihan umum yang melanggar Pancasila, melanggar etika dan moral. Etika dan moral yang ada di dalam Pancasila adalah etika yang berangkat dari norma adat, norma agama, dan norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah cacat hukum. Yang saya pertanyakan, kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, doktor, MH, yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusak tatanan hukum negara ini? Apakah yang seperti ini rakyat Indonesia akan biarkan? Ribuan korban ditambah dengan ratusan korban pemilu 2019 hari ini lebih parah dari 2019. Saya salah satu
koordinator pemenangan Prabowo Sandi 2019 dengan pegang 4 provinsi. Bagaimana rasanya merasakan dicurangi? Dan hari ini ketika paslon 02 dimenangkan dengan hasil kecurangan, ini artinya negara ini lebih bobrok. Penyelenggara negara ini lebih bobrok. Artinya kita semua daripada supremasi penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia dibuat menutup mata tentang bagaimana melek hukum kita. Untuk itu, saya mengingatkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benar. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa proses penetapan calon presiden Gibran Raka Buming Raka dalam kurung wakil presiden paslon 02 dengan melakukan rekayasa hukum atau konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Hal ini secara nyata-nyata dan kasat mata merupakan dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. 2. Bahwa pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden paslon 02 yang diterima langsung oleh KPU tanpa melakukan revisi dan atau perubahan atas PKPU dalam kurung yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusannya komisioner KPU dinyatakan bersalah. Ini sifatnya final dan binding. 3. Bahwa kami menilai hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, yakni untuk menyandera tokoh-tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang-halangi penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia. 4. Presiden yang bersifat cawe-cawe terhadap penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 dengan menggerakkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia dan turut langsung ke daerah-daerah tanpa melibatkan Kemensos untuk menyalurkan bansos senilai 492 triliun sebelum dilangsungkannya pemilihan umum. 5.
dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi, yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil, yang kami menyatakan diri sebagai petisi Brawijaya, menyatakan sebagai berikut. 1. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat perpecahan dalam masyarakat. 4. Meminta untuk proses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. 5. Minta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Pemirsa, 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka inisiatif mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental setelah pemungutan suara pemilu. Lima anggota tim sukses calon anggota legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta. Mereka sukarela mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental usai pencoblosan pemilu. Pihak RSUD memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang hendak berkonsultasi. Sejak dibuka, sebanyak 50 orang telah mendaftar untuk mengikuti screening gratis. Jadi kami bekerja sama dengan RS Suharto Herjan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu membuat screening 100 orang. Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test dengan menggunakan alat canggih HRV test atau heart rate variability test. Ini biasa dilakukan RS Suharto Herjan dan biasanya biayanya sekitar 250.000 dan ini gratis. Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit dilakukan rekam gitu ya di tangannya dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan. Pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari bila gangguan mental dinilai ringan. Namun jika gangguan mental tergolong berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Herianto Herdian Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memenangkan suara masyarakat Indonesia di Swedia dan juga Latvia. Ganjar Mahfud unggul dengan 45,17% suara. Paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud memenangkan suara masyarakat Indonesia di Swedia dan Latvia. Ganjar Mahfud memperoleh 346 suara atau 45,17%, sementara paslon nomor urut 1 Anies Caimin 30,42% dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebanyak 24,41%. Penghitungan suara berlangsung di KBRI Stockholm. Panitia dan saksi bekerja tanpa lelah sejak 14 hingga 16 Februari untuk mendapatkan hasil pemungutan suara. Sebelumnya diaspora Indonesia di Swedia telah memberikan suara 10 Februari lalu. Both Ganjar and Mahfud MD have a very clear track record as a defender of tolerance and believe in pluralism, something that's very important for us. And also, I think to some extent, they also have kind of good networking or relations
with people in Sweden. Kemenangan Ganjar Mahfud mencerminkan tingkat kepercayaan diaspora Indonesia Swedia terhadap paslon nomor urut 3. Pemirsa, di tengah operasi pengamanan, Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad menggelar kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini untuk membantu warga yang berada di daerah rawan konflik. Berbagai program digagas Komandan Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad, Letkol Infantri Subandi serta para prajurit yang tersebar di seluruh jajaran pos Satgas. Kegiatan sosial meliputi peduli pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kali ini kegiatan dilaksanakan di SD Gabungan Distrik. Personil Poskotis Kenyam dipimpin oleh Pasiter Satgas Letu Infantri Sunario menyerahkan bantuan pendidikan seperti alat tulis, buku gambar, serta alat peraga belajar lainnya. Kami ucapan terima kasih atas bantuannya. Anak-anak kami walaupun sebanyak begitu, tapi Bapak selalu mendukung kami kerjasamanya untuk maju untuk Kabupaten Duga. Kami ucapan terima kasih. Di sini kita sudah membagikan paket belajar seperti buku tulis, membaca, alat hitung lainnya. Semoga kegiatan ini berguna, bermanfaat untuk siswa-siswi SD Gabungan Distrik Kenyam. Kegiatan sosial lainnya yakni program Pos Senyum, pembagian ratusan paket sembako berisi beras, mie instan, serta berbagai kebutuhan lainnya seperti 300 selimut dan 300 baju anak-anak. Terima kasih, kami dari masyarakat menyampaikan terima kasih banyak, selamat pelayanan. Wah, Tuhan Yesus memberkati. Di lokasi berbeda, tepatnya di Posko Batas Batu, di bawah pimpinan Wakil Komandan Satgas Mayor Infantri Adi Setiadi Nugroho, secara rutin membantu mengajar di Sekolah Rimba Mumugu Batas Batu, di sekolah yang hanya memiliki 2 guru. 3 personel TNI memberikan materi membaca, menulis, dan berhitung, serta menanamkan wawasan kebangsaan cinta tanah air. Melalui kegiatan ini, Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad diharapkan memberikan manfaat sosial, selain memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di daerah rawan konflik.